Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas mengenai tentang materi pembelajaran P3K yaitu modul 6 dan 7 ya. Kita kupas tuntas di dalam isi modul tersebut. Perlu kita ingat bersama bahwa tanggal 15 Maret 2021, tepatnya hari Senin, itu akan diadakan yaitu tryout pertama bagi Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita siapkan mulai sekarang supaya kita menghadapi tryout dengan mudah. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu modul 6 dan 7. Sekarang seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara klik like, subscribe, dan komentar. Dengan senang hati Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar, insya Allah akan kami balas. Oke, kita masuk pada soal pertama. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari A. Assessment as learning, B. Assessment for learning, C. Assessment to learning, D. Assessment of learning. Di sini kita harus mengetahui arti dari as learning, for learning, to learning, dan of learning. Kita lihat pembahasan untuk nomor 1, perhatikan bahwa dalam pelaksanaan penilaian ada 3 pendekatan, yaitu assessment of learning. Of learning itu penilaian akhir pembelajaran, of penilaian akhir pembelajaran, sedangkan assessment for learning yaitu penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Di sini tadi soal tersebut yaitu proses pembelajaran atau penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Ya, berarti jawaban yang tepat di sini adalah assessment as learning. Ya, as learning yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Berarti pemahaman awal pada peserta didik ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah A ya, assessment as learning. Kita lanjut soal 2. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali berarti yang salah ya, yang bukan kita lakukan dalam penilaian di kelas adalah kita di saat melakukan penilaian itu harus memiliki sifat terbuka ya, terus subjektif sahih ya, terus adil juga ya. Dalam penilaian kita harus adil, tidak bisa membedakan antara siswa. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini kecuali adalah subjektif. Ini penilaian ya, proses penilaian yang bukan ya. Oke. 3. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bahwa dan sering harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. B. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. C. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. D. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Upaya Pak Usman untuk mengembangkan potensi siswa tersebut, berarti jawaban yang tepat adalah Pak Usman memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan ya. Berarti B.
4. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah, ingat, ini adalah sikap yang akan dinilai di saat berdiskusi. A. 1, 2, 3. B. 3, 4, 5. C. 2, 3, 5. D. 1, 2, 3. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 mengenai tentang kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah nomor 4. Perhatikan, apakah di dalam diskusi itu memiliki rasa tanggung jawab? Iya, tanggung jawab dengan hasilnya. Terus, yang kedua, kerjasama? Pasti. Yang ketiga, menghargai, artinya menghargai pendapat kelompok lain, pasti. Apakah mandiri? Tidak, karena di sini adalah berdiskusi. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah A. 1, 2, 3. 5. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir. A. Divergen. B. Konvergen. C. Logis. D. Vertikal. Untuk jawaban nomor 5 ini, ingat kata kuncinya di sini adalah bahwa tugas siswa memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang sudah disediakan oleh ibu guru yang berada di kantong ide. Berarti dari dalam, berarti divergen. Jawaban yang tepat adalah A, divergen. 6. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah, kata kunci di sini adalah penilaian sikap. A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. B. Menentukan indikator. C. Menentukan spesifikasi instrumen. D. Menentukan skala pengukuran. Maka jawaban yang tepat dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah kita harus menentukan sikap yang akan kita kembangkan, ya. Oke. Supaya di sini ada kejelasan dalam penilaian sikap. 7. Di antara pernyataan berikut yang benar dalam penilaian diri dan penilaian antar teman. A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. C. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 mengenai tentang penilaian diri dan penilaian antar teman adalah B. Penilaian diri, ya, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru, ya. Artinya penilaian diri dan penilaian antar teman tidak dilakukan di setiap pembelajaran berlangsung, tidak, ya. Atau sewaktu-waktu keinginan guru, tidak juga. Oke. Berikutnya 8. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi masalah. B. Memperkirakan penyebab. C. Identifikasi kasus. D. Memperkirakan tindakan. Ya, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar. Berarti kata artinya
kesulitan belajar. Salah satu langkahnya adalah maka Pak Ahmad melaksanakan yaitu identifikasi masalah terlebih dahulu. Berarti aja pada ya. Oke. Berikutnya 9. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik. Di sini perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan katanya. Kematangan dan lingkungan. Ini kata kuncinya. Maka keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam nomor 9. Jawaban yang tepat adalah merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Berarti jawabannya tepat C. 10. Di kelas Bu Rani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki A. Kemampuan menghargai diri yang rendah, B. Keterampilan sosialisasi yang rendah, C. Kemampuan berkomunikasi yang rendah, D. Keterampilan sosial yang rendah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah berarti dia tidak memiliki jiwa sosial ya. Berarti keterampilan sosial yang rendah. Mengapa disebut dengan keterampilan bukan kemampuan? Karena di sini kurang mampu berkomunikasi. Artinya praktek langsung berbicara di depan teman-temannya itu kurang mampu. Berarti jawaban tepat untuk nomor 10 berarti D. Keterampilan sosial yang rendah. Oke. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum like, subscribe, mohon dukungan dengan cara like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi terupdate tentang P3K. Sekali lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.